Ada yang udah ngeliat konten aku di Igoy, Aali versus LSIP, terus ada satu saham lagi, satu saham CPO di Igoy aku. Kalian pilih apa? Kalian pilih apa dan kenapa? Terus di situ ada giveaway-nya ya. Dapat satu lot saham Aali senilai berapa? Hampir 600.000. Biar cepat laptopnya dicolok. Dicolok apa? Dicolok listrik. Emang efek? Yang bener aja emang efek. Ada yang pilih di SNG. Kenapa pilih di SNG? Tapi LSIP bukannya kena target double bottom yang M15. Nah, itu dia. Double bottom itu pattern apapun, itu projectionnya tuh jangan dijadiin target. M-Trade tuh gak pernah target ya. Jadi banyak orang yang pakai resistance jadi target, terus keluar di situ. Mungkin agak-agak ketahan dikit, tapi sebenarnya LSIP dan AAL itu baru di awal uptrendnya gitu loh. Windows update suka lama, untung chartnya udah kesimpan di kepala aku ya. Ya, jadi yang udah punya LSIP, udah punya AALI sih sebenarnya masih oke sih, ya masih oke, bahkan baru breakout. Nah, tapi kalau kalian nanya AALI sama LSIP itu dia gerakannya mana lebih cepat, bakalan lebih cepat yang AALI sebenarnya. Salah, bakalan lebih cepat yang LSIP. Kalau AALI tuh geraknya biasanya agak lambat-lambat. Terus satu lagi nih, ini ngejawab pertanyaan William juga nih. AALI naik, UNTR naik, reportnya TAPG bagus, kemungkinan reportnya LSIP dan AALI juga akan bagus penjualannya. Nah, terus AALI dan UNTR bagus ya, harga sahamnya juga kemarin agak-agak naik gitu. Kira-kira kaitannya dengan saham apa ya? Satu lagi, kalau kinerjanya AALI bagus nanti ya, ini kira-kira kaitannya dengan saham apa? Tahu nggak? LSIP boleh beli sekarang, M-Trade sih udah beli beberapa hari yang lalu ya, udah nyolong start gitu. Tapi kalau misalkan baru mau ride the trend, jangka menengah, masuk sekarang boleh. Kalau jangka pendeknya agak telat gitu. LSIP floating profit 5,5%, AALI 5,7%. Ya, pinter Yohanes Sukiman, Ignatius Suyitno. Untung ini chart di kepalaku nih udah ada, jadi updates are underway. Lama banget. Efeknya ke saham apa? Astra International. Ya, sekalian aku ngejawabin yang nanya ASII ya. Yang ASII, gimana kabarnya ASII? Kita ngelihat meskipun ASII ini sideways di bawah dan tren gedenya masih downtrend gitu, tapi kita ngelihat ASII ini udah sangat murah sekali gitu. Jadi menjadi salah satu pilihan di MVest. MVest bakalan ada gathering besok next week ya. Di pekan depan bakalan ada gathering dengan perubahan portfolio atau desain portfolio yang baru gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang saat ini teman-teman baru mau belajar investing, besok kita ajarin di Investart ya. Oke, jadi AALI, UNTR positif, ASII positif, potensi positif ya, potensi masuk ke uptrendnya. Sekarang masih di sideways bawah, masih jadi tren kecilnya tuh sideways, tren gedenya turun, potensi menuju uptrend tapi pelan-pelan deh, pelan-pelan ya. Jadi kemungkinan di bulan Agustus nanti. Gathering Invest berlaku untuk alumni ya, ikut aja alumni ya. Jadi kita akan bump untuk URL-nya gathering buat alumni juga. BBCA ya hebat banget kata Adisti Revana. Ya, BBCA memang naiknya labanya tuh tinggi ya, sekitaran berapa ya, 11% kalau nggak salah. Jadi menurut aku sih lumayan bagus ya BCA ya. Portfolionya isi apa aja Bu Numbang boleh? Wah, kamu kalau numbang portfolioku udah ngehold lumayan lama. Jadi restart dari yang baru aja, yang sekarang baru mau naik gitu. Jadi kalau buat yang trading tadi kita review beberapa saham dari sektor CPO di M-Trade. Tapi M-Trade udah review by CPO udah beberapa hari yang lalu sih sebenarnya, udah mulai cuan. Terus ini ada yang nanya Jasa Marga gimana masuk LQ45, pengaruhnya apa? Sebenarnya semuanya, pinjem HP suami buat chart. Suami gak di sini, sebentar ya. Aku pakai iPad tiba ngehang aja gitu, terus kemudian malah ke updates, padahal saya nggak pencet updates. Tadi ada yang nanya saham LQ45, Jasa Marga masuk LQ45.
Itu gimana? Buat yang udah follow saya lumayan lama sih mungkin tahu ya, kalau saham-saham yang masuk LQ45, meskipun dibilang ya masuk LQ45 berarti masuk dalam jajaran 45 saham paling liquid gitu. Masuk dalam jajaran 45 saham paling liquid dalam 6 bulan terakhir, cuman kedepannya belum tentu seliquid atau serame itu gitu loh. Jadi sebenarnya masuk LQ45 itu tidak menjadi patokan buat kita ya, gak jadi patokan buat kita. Kapan gathering untuk alumni MFest? Untuk MFest gathering hari next week lah, next week ada ya. Oke, sebentar, aku join dulu ke wifi. Ini aku coba pakai iPadku, barangkali bisa kelihatan chartnya. Sorry ya, ini unexpected banget, baru pertama kali aku ngalamin kayak gini, dikerjain sama Microsoft, sama Windows. Okay, let me open my trading view from iPad. Untung live-nya udah pengalaman, semua udah ada di dalam kepala, jadi nggak panik, nyantai, chill. Wah, yang di iPad kok gak keluar juga chartnya. Keluar. Oke deh, mari kita buka. So let's open and trade from my iPad to 1, 2, 3. Allow login with WhatsApp, my WhatsApp number. I'm so sorry for this, you have to wait a little bit. Continue. Oh nggak sih, buka M-Trade di iPad harus diginiin. Gak bisa gini. Ya udahlah ya, yang penting ada chartnya ya, M-Trade-nya ya udah. Oke, mari kita pakai iPadku jadi pendek. I'm so sorry ya, jadi malam hari ini agak-agak random kayak gini. Oke, so yang di Igoi bisa lihat chart, tapi tampilannya jadi agak aneh gini. Yang di TokTok, if you want to see the chart, let's go to the Igoi. Oke, mari kita lihat ya. Terima kasih atas idenya dan kesabarannya. Itu kelihatan yang di TokTok yang di depan tuh. Kocak. Jadi kamu bisa lihat mukaku sekaligus. Ayah, dijepit pakai kaki dulu biar nggak goyang-goyang, rese nih beneran. Untung pengalaman, gak panik. Oke, mari kita mulai. Oke, kamu mau nanya sama apa? Mau nanya sama apa malam ini? Mau nanya apa? Kita start dari Ali langsung ya. Nih ya, wah, kesel loh. 10% baterainya. Gak terpikirkan mau pakai iPad. Oke, mari dicas iPadnya. Pokoknya harus jalan. Yuk kita lihat Astra Agro Lestari. Saya berasa aneh menggunakan iPad. Jarang banget charting pakai ini. Jadi kalau agak-agak kaku ya harap dimaklumi. Masih bisa kok. Gambar trend line. Ini down trend line. Terus M-Trade udah nyolong start. Pas dia breakout dari downtrendnya, yang di TokTok ke Igoi bisa lihat chartnya. Oke ya. Nih, perhatiin di sini. M-Trade udah nyolong start pas di tanggal 8 Juli. Jadi kalau kalian ngomong di tanggal 8 Juli belum kelar update-nya nih loh. Kalau udah kelar aku pindah ke sini, say. Sabar gitu loh, sabar. Oke ya, sabar ya. Oke, perhatiin di sini. M-Trade beli waktu itu review buy di 8 Juli, ini naik pas naik tinggi di 5.800. Di 5.800 ya. Terus kemudian dia breakout lagi yang kedua hari ini. Jadi sebenarnya ini udah breakout dari base yang pertama. Ya, ini udah breakout dari base yang ini base 1, ini base 2. Hari ini dia breakout dari base yang kedua. Nah, tanggal 8 Juli itu breakout dari base pertama tapi base-nya kecil. Artinya apa? Kalau base-nya kecil gini, artinya sebenarnya dia rally-nya tuh belum tentu akan panjang. Bisa jadi nggak panjang gitu loh. Nah, jadi Yoga 9, iya dong, keren dong. Pamer dulu, pamer laptop dulu. Oke, jadi
Ya, jadi intinya ini kalau sideways-nya cuman pendek sedikit kayak gini, cuman pendek gini doang, dikit ya, yang di tok-tok ke Igoi aja bisa lihat chartnya. Kalau cuman pendek gini, terus breakout dan dia lebih cepat breakoutnya, ini memang cepat naiknya, tapi biasa naiknya anak tangganya tuh nggak bisa jauh gitu loh. Jadi nggak bisa sampai kayak berapa bulan gitu, jadi nggak bisa sampai mungkin 6 bulan gitu, nggak bisa. Paling ini trennya biasa tren naiknya tuh berkisar 2 bulan atau 3 bulan paling lama. Nah, maka dari itu kita mesti waspada pembalikan arah ya. Kalau udah waspada pembalikan arah dalam jangka waktu 1-3 bulan gitu. Ini hari ini sih baru breakout sih. Kalau kalian baru masuk hari ini sih oke. Ini masih bagus. Lanjut. Ya, intinya sekarang ALI-nya baru naik, just hold aja dulu ya. Stop loss-nya di mana? Stop loss-nya awalnya tuh di bawah 5.600. Ya, di bawah 5.600. Kepencet disuruh matiin komen, kepencet matiin Igoi-nya jadinya. Bete saya. Tadi stop loss-nya di bawah 5.600 awalnya. Nah, sekarang kan udah breakout lagi. Nah, stop loss-nya udah ganti nih. Stop loss-nya kita taruhin stop loss yang baru di angka nih ya, aku kasih brush aja di 5725 atau 57 di sini ya. Ini SL ya, aku tulisin nih SL sekitaran ini stop lossnya ya. Oke. Yang di tok-tok bisa ke Igoi untuk lihat chartnya dan bisa lihat muka aku juga di Igoi lucu juga ya. Oke. Thank you yang baru nyimak, yang masih pemula semuanya, semangat. Besok ada MV Start jam 10 ya, jam 10 pagi untuk belajar the how. Kalau yang di live kayak gini kan aku kasih ikannya. Nah, kalau yang di MV Start, M-Trade Start itu dikasih jalannya atau dikasih pancingnya. Kemarin 5.300 naik banget jadi 57 ya, nggak apa-apa mau pakai 5675 ya, namanya juga breakout kok. 5.300 tuh di sini. Ih, bagus ya kamu ngikutin ya, saya pasti ngikutin tuh. Misal yang jebol MA 200 langsung CL atau average down tapi high volume. Wah, kalau breakdown high volume jebol bawah sih langsung CL sih. Oke, yang di tok-tok pindah ke Igoi boleh kalau mau ngelihat ini. Terus aku mau ke LSIP sekarang, dari tadi baru ngebahas 2 saham ini aja. LSIP-nya cakep, dia ngebentuk pattern inverse head and shoulders. Jadi kalau kalian ada yang bilang tadi udah kena target dari double bottom-nya, aku nggak ngelihat double bottom di sini. Dan kalau misalkan ditanya ini projection dari pattern inverse head and shoulders-nya itu di angka berapa? Ini sekitar 925. Sekitaran 925. Oke. Jadi kalau M-Trade sama M-Fast untuk jangka menengah sama nggak? Beda dong. M-Fast Start itu awalnya M-Fast untuk belajar webinar 2 jam doang. M-Fast itu program 2-3 bulanan gitu. Ini yang beda strateginya. Yang di tok-tok bisa ke Igoi ya untuk lihat chartnya ya. Oke. Terus TAPG gimana? TAPG itu penjualan dan juga labanya dia tuh naik banyak banget, tinggi banget. Nah, buat TAPG itu nanti aku bahas, tapi buat yang di LSIP itu kalau M-Trade ini udah cuan berapa persen nih, lumayan nih. Sedangkan kalian yang baru beli itu stop loss sekitaran di 825-an ya. Kalau baru beli tadi itu agak telat, tapi ya masih oke lah daripada enggak sama sekali. Ini baru hari ini si LSIP-nya confirm masuk ke stage 2. Beda sama Ali, kalau Ali udah dari beberapa hari yang lalu. Nah, tapi bedanya si LSIP sama si Ali ini, Ali tuh dia sideways-nya pendek di bawah, tapi kalau LSIP itu sideways-nya panjang ya. Oke, kita coba kasih lihat kamu lagi buat Ali. Aku naikin ya, Ali ya. Perhatiin tadi aku ada tarik satu garis downtrend line di sini di Ali-nya. Nah, terus kamu perhatikan di sini, dia tuh sideways-nya tuh pendek banget buat breakout ke stage 2-nya. Nah, kalau si LSIP ini lumayan panjang ya. Jadi dari 31 Mei. Sedangkan kalau AALI ini sideways-nya dari 25 Juni kemarin. Jadi
maksudnya apa sih? Maksudnya si LSIP ini dia membangun fondasi yang lebih kuat ya. Yang di TokTok boleh ke Igoi buat lihat chartnya, karena kalau di TokTok aku cuma ngebahas gini doang, kamu bingung dan aku nggak boleh kasih lihat chart di TokTok gitu ya. Jadi ini dia membangun fondasi yang lebih kuat. Fondasi apa? Ini fondasi akumulasinya gitu loh. Jadi kalau kalian nanya ALI dan LSIP sih dua-dua sama bagus. Yang lebih cepat geraknya si LSIP. Oke ya. LSIP ntar lambat trennya, enggak lambat, dia lebih membangun fondasi akumulasinya tuh lebih kuat gitu loh, geraknya lebih cepat tapi trennya kemungkinan akan lebih lasting. Yang nggak paham ya udah dipahamkan aja. Terus aku mau bahas saham CPO yang lain. Ini ada TAPG, Triputra Agro Persada. Labanya naik kencang banget dan dia udah nutup gap di sini di 635, jangan dikejar. Aku nggak tahu apakah Ali akan membentuk inverse HNS dulu. Kayaknya enggak deh, kayaknya dia bakalan lanjut langsung naik gitu. Justru malah naiknya cepat tapi belum tentu lasting. Nah ini Triputra Agro Persada, TAPG sama saham CPO yang lain. Aku mau coba Tunas Baru Lampung. DSNG deh, DSNG. Siapa yang punya DSNG atau punya TPAG boleh tulis di komen. Di Igoi ya ada chartnya ya teman-teman, yang di TokTok bisa ke Igoi ada chartnya. Ya ini DSNG juga udah naiknya kencang banget. Semakin kecil likuiditas satu saham semakin cepat naiknya. Sedangkan semakin liquid satu saham semakin pelan-pelan naiknya gitu loh. Nah, jadi perhatiin di sini ini DSNG sama TAPG naiknya udah kencang banget. Aku nggak tahu ada yang punya nggak. Kalau ya ada yang punya 675-an, 680 tuh TAPG siap-siap profit taking sih gitu. Sedangkan kalau DSNG di sini sekitar level 720-an. Sekarang udah mulai rawan profit taking buat DSNG-nya. Tadi ada yang nanya LSIP itu stop loss-nya di berapa? Trailing stop kali ya, bukan stop loss. Kalau M-Trade di angka, tadi aku udah bilang kan sekitaran level 825, 830-an. Itu M-Trade masih BEP. Ini ada yang TAPG tapi buat invest. What? Buat trading sih aku sih. Kalau baru masuk gimana? Baru masuk lebih ke LSIP atau ke AALI sih. Kalau ini TAPG sama DSNG udah jerutan-jerutan gitu naiknya. Thank you Senli udah nyatetin. Yang di TokTok bisa ke Igoi ya. Di Igoi ada chartnya gitu nih. Ini cara ngezoomnya gampang. Nih jepitan pakai kaki aku, tripodnya dijepit dimajuin gini. ASII Miss, oke, mari kita ke ASII karena masih ada kaitannya sama si CPO itu tadi. Sebenarnya hari ini aku mau update laporan keuangan perusahaan, tapi kayaknya lebih seru updatein grup Astra sama CPO deh, karena kemarin tuh entah kenapa banyak banget yang nanyain Astra International. Mungkin karena nyangkut kah? Aku juga nggak ngerti. LSIP TP berapa? Ellen M-Trade gak pernah target ya. Kalau target nanti sayang pas kena resistance ternyata dia breakout. Untung lo bawa iPad lo, biasa saya pergi-pergi jarang bawa iPad. Coba perhatikan nih. Masih ngupdate terus, saya dikerjain nih Asus ZenBook-nya nih. Wah, wis. Oke. PDB Amerika melampaui ekspektasi. Is it good or bad? Good for the economy, bad for the Fed. Kalau mau expect the Fed cepat nurunin suku bunga, oke, thanks for the question by the way, pertanyaan yang bagus. Ini aku ngegambar si ASII dulu. Nah ASII ini seperti yang aku udah sempat bahas beberapa waktu yang lalu, bahkan hampir setiap hari rasanya aku bahas ASII ya. Ini perhatiin ya, ASI-nya tuh kan dia kan downtrend toh. Dia downtrend banget kayak gini kan ya. Oke, aku mau gedein lagi, zoom out lagi chartnya. Ya, ini masih downtrend banget sih. Cuman hari ini bagus, candlenya tuh cakep gitu loh. Pas tanggal earnings juga, ini cakep gitu. LSIP atau ALI, Miss-nya tadi udah jawab, sama-sama dua-duanya bagus, cuman kalau yang cari geraknya lebih cepat itu di LSIP, biasanya ALI agak pelan-pelan. Itu jelas SSD bermasalah. Oh oke, ya nanti aku cek ya, mestinya sih enggak sih, masih lancar-lancar aja, just normal update laptopnya. Nah ini si ASI ini lagi nguji resisten 4640 yang di TokTok, bisa ke Igoi ngelihat chartnya ya. Ya, yang di TokTok bisa ke Igoi ngelihat chart di sini 4640 di sini.
By the way, kalian kalau mau ikut giveaway aku di Igoy itu ada giveaway. Kemarin aku kasih hadiah apa? 1 lot saham BBRI. Nah, hari ini aku bikin lagi, aku kasih 1 lot saham AALI. Nilainya gedean si AALI sih. Terus caranya ngasih gimana? Kasih duit ke RDN kamu, tak transferin ke RDN kamu. Tapi tolong beneran dibeliin sahamnya ya, karena aku sebenarnya lagi ngajak kalian membiasakan untuk mulai yuk beli saham, kira-kira gitu. Jadi kesimpulannya ASI gimana dong? ASI kalau masuk hari ini masih termasuk nyolong start, termasuk M-Trade ini nyolong start di 28 Juni sekitaran level 4.500 ya. Nyolong start, kemungkinan besar akan breakout atau enggak. Sekarang kemungkinan untuk breakout menjadi lebih besar, sekitaran 55% yang di tok-tok ke Igoy aja, lihat chartnya di sini. 55% kemungkinan breakoutnya ya. Kemungkinan breakout dari 46-40. Jadi bukan 50-50 lagi, ini sedikit lebih banyak probability untuk dia naik. Nah, dia bisa naik sampai ke level berapa? Resistance-nya yang kuat banget tuh sekitaran 4.900. Kenapa? Karena di 4.900 ada nutup gap di 26 April dan kena resistance di atas di sini. Oke ya. Oke. Terus matiin paksa laptopnya on lagi, ngapain? Udahlah. Oh, ini kan kelihatan toh. Masa kayak gini nggak kelihatan chartnya? Ini loh, tak majuin kayak gini. Sama aja lah ya, kelihatan ya. Kelihatan pakai iPad kelihatan ya. Oke. Miss Market Maker itu mainnya diputar-putar ya. Emiten A kemudian pindah ke yang lain. Valuasi murah diiringi dengan isu gitu. Kadang itu benar. Jadi duitnya muter-muter, lebih tepatnya investor gede itu duitnya muter kemana gitu loh. Cari yang valuasinya murah. Tapi kalau market maker atau bandar mah sebenarnya bukan cari yang valuasi murah. Kalau bandar cari perusahaan yang mau kerjasama dengan dia mungkin ya. Kalau investor mereka carinya perusahaan yang valuasinya murah gitu. Jadi kalau udah mahal mereka profit taking, mereka muter lagi. Nah, saham yang nggak pernah ditinggalin investor gede itu big banks, for big banks itu tadi. Khawatir ASI blue chip bernasib sama seperti Unilever, HMSP, GGRM nggak dong, kan beda industri. Perhatiin Unilever, HMSP, GGRM itu industri apa? Consumer good lagi slow down kan sejak pandemi kemarin consumer good-nya. Gitu. Jadi beda. Dulu waktu BCA sempat turun juga pada bilang gitu, tapi enggak dong, beda. Yang di tok-tok ke Igoy masih bisa lihat chart di Igoy-nya ya. Cuman muka saya di Igoy jadi gede banget. Di sini. Titiknya di sini jadi kelihatan scar-nya. Oke, kupikir giveaway dari hasil transfer saham ternyata dikasih mentahnya toh. Susah lah, transfer saham gimana caranya? Kasih mentahan aja lah, dibeliin sahamnya ya. Oke, gimana dengan auto? Apa ada peluang naik hari Senin? Mengingat auto ini grup Astra, good question, pinter ya kamu ya. Aku mau bahas Astranya dulu, Astra International. Nah, buat kalian yang cari saham yang upside-nya masih gede, ini sebenarnya Astra International tuh upside-nya masih gede banget. Nah, taunya gimana? Taunya tuh dari monthly chart ini dan dari valuasi itu dia tuh masih di bawah banget loh, bawah banget. Jadi kalau misalkan mau main yang investing punya, bukan yang trading untuk hold kayak 1 tahun ke depan, menurut aku worth it sih di sini gitu. Jadi aku mengingat banyak emiten yang dulunya tuh, ini kita masukin ke Mvest ya. Di Mvestart besok kita akan bahas juga historicalnya ketika kita ada investing di S Hardware. Dulu waktu S Hardware kita review di sekitaran awal Januari 2023. Itu pas di bottom sini. Coba lihat di Igoy ya, yang di tok-tok lihat ke Igoy, ini ada chartnya. Ini grafik monthly ya. Soft conscious banget kok di IG apa ya. Ini grafik monthly ya, monthly chart. Perhatiin. Waktu itu akses kita review, ini monthly chartnya malah di bawah banget, jadi kebalikan sama trading ya. Ya, ke Igoy biar bisa lihat chart di sini. Nah, banyak orang waktu itu benar-benar kayak skeptis ya. Skeptis, ini beneran bisa naik nggak sih? Wah, terus pas kita review buy turun loh 14%, zigzag dulu. Ini kan grafik monthly enak. Tapi kalau dibuka di daily, nah besok aku bahas di Mvestart nih. Besok dibahas di Mvestart nih, perjalanannya gimana. Sekarang
ada yang udah cuan 60, 70, 80, dan bahkan ada yang pernah cuan dari bawah sini sampai ke atas, cuannya sekitaran 90%. Nah, kalau ngeliat gini enak, tapi perjalanannya kan susah. Nah, itu yang kita temenin di invest, mesti diapain kalau pas turun. Terus perhatikan di sini. Sekarang ada yang bilang Access ini dibeli sama JP Morgan. Sekali lagi aku kasih tahu teman-teman, jangan silau sama institusi yang ngebeli saham ini atau saham itu, atau investor besar baik perorangan, siapapun, si Pak Engkong atau siapalah Mbah ini itu beli saham apapun, jangan silau. Karena semua orang bisa salah, bahkan institusi pun bisa salah. Nah, kalau kalian tahu berapa banyak institusi yang nyangkut di GoTo, ya, jadi mereka bisa salah. Oke, terus bahas UNTR dong. UNTR kan masih ada kaitannya dengan ASII, juga dengan grup Astra. Penasaran dia naik karena saham batubara naik semua, atau karena ahlinya Cindy? Sebenarnya UNTR tuh tidak sepenuhnya batubara, dia itu kontraktor batubara dan jual alat berat gitu, tapi kaitannya sangat lebih lekat dengan sektor batubara daripada ahli ke Iko. Yuk lihat chartnya di sini yuk. Oke, mari kita lihat. Jadi intinya ya, balik lagi kaitannya apa si Access sama si ASII tadi. ASII itu sekarang posisinya lagi di bawah banget kayak Access pas dulu Invest lagi gencar-gencarnya nge-review gitu loh. Cuman mesti butuh sabar. Kadang-kadang memang kena value trap sebentar, harus sabar menanti kayak restoran Padang. Nah, kita lagi ngembangin materi Invest kita, strateginya sih di belakang layar kayak nggak ada rasanya, tapi sebenarnya kita ngembangin strategi Invest kita pakai strategi super investing. Kita adopt dari super trader tapi buat investing. Besok aku update di Invest Start. Jadi Invest Startnya besok ada ya ngebahas tentang ada kaitannya technical dibanding dengan investing, technical untuk investing. Oke, BBRI belum dibahas. Nanti aku akan bahas, tapi aku mau bahas UNTR dulu. Tadi ada yang nanya UNTR, ini lagi ngebahas sektor apa tadi, CBO dan kaitannya dengan saham Astra ya, Astra Agro Lestari, terus kemudian ASII ya. Terus ini UNTR. Nah, UNTR ini lebih lekat dengan sektor batubara sebenarnya yang ditok-tok ke Igo yuk. Modal kecil mending invest atau long term atau trading. Dalam hal ini mainnya di saham bank, invest. Modal kecil mending invest sambil belajar trading pelan-pelan. Oke, kalau bahas saham fokus Tommy toh, sabar toh. Kamu tahu nggak aku berusaha fokus dengan pegangin ini, aku megangin tripod, kakiku ini jepit tripodnya biar nggak jatuh. Satu-satu, UNTR dulu deh, abis ini auto. Sabar gitu loh. Wow, gak sabaran. Oke. Ini United Tractor masih tren naik di dalam jangka pendeknya, jangka menengah juga masih tren naik. Kita masih nge-hold, cuannya sekitaran 7%. Kita coba bandingin dengan saham batubara. Saham batubara yang kita masih hold. Itu ada PTBA yang di tok-tok ke Igoy aja yuk, ngeramein yang di Igoy, ngelihat chart rame-rame di Igoy, karena kamu bakalan bingung sih kalau di tok-tok gak ada chartnya. Oke, ini PTBA. Nah, kemarin PTBA itu sempat turun, normal turunnya, terus hari ini mantul naik lagi, jadi kita masih hold untuk jangka menengahnya. Ya, jadi intinya kamu ada nggak yang punya PTBA? Tulis di sini. Ellen nggak bisa marah. Kalau di sini Ellen nggak marah. Kaki gak capek, kagak sih, cuman kadang jatuh-jatuh aja. Tulis toh di sini, kamu punya PTBA nggak? Tulis di sini. Di force shutdown, ntar rusak lagi. Dia yang saranin force shutdown, ntar rusak lagi laptopku. Jangan dong. Ada yang punya PTBA, siapa punya UNTR? ITMG, Adaro, Indi, tulis di sini. Medco itu kayaknya dia ada kepemilikan di AMMN. AMMN laporan keuangannya bagus. Jadi revenue-nya, earnings-nya bagus, laporan keuangannya. Jadi itu impact juga ke Medco. Nanti Medco aku akan bahas ya. Oke ya.
Oke, nah ini PTBA kabarnya gimana? Dia bakalan bisa naik sampai ke 2720, bahkan bisa nutup gap ke 2760. Jadi buat kalian yang punya saham PTBA kemarin beli habis bagi dividen tuh ya, gara-gara bagi dividen terus turun. Nah ini bisa naik nih. Nanti aku temenin, aku akan update ya Ellen jualan atau enggak. Saya sih belum jualan sih, saya punya modal yang 2023 lumayan tinggi gitu loh. Enggak di force shutdown. Intinya ini hold dulu aja. Terus yang baru beli gimana? Tadi ada nggak yang baru beli tadi? Kalau ada tulis ada. Kalau ada yang baru beli tadi oke sih, bagus sih PTBA-nya. Yang mau ngelihat chart ke Igoy ya teman-teman ya, di Igoy-nya ada chartnya. Oke ya. AMMN Rian masuk tahun lalu, sekarang udah cuan hampir 100%, kongret. Tapi jangan masuk lagi ya MMN ya. Ini udah ada tanda-tanda kemarin agak-agak distribusi gitu sih. Nah, ini PTBA-nya ini masih oke. Jadi kalau kamu ada masuk tadi sih masih oke sih. Sebenarnya buat swing trading lebih bagus kalau dapat di 2570. Tapi kalau baru dapat di sini ya udah. Oke ya. Terus UNTR tadi udah, PTBA udah, trennya masih naik dalam jangka menengah. Terus iya, jangan dimatikan, nggak dimatikan. Apakah chart itu harus nutup gap? Nggak harus nutup gap ya chartnya ya. Yang di tok-tok ke Igoy ya, kamu nggak bisa ngelihat chartnya kalau di tok-tok. Oke. Nyicil PTBA sih jangan dicicil karena dia bukan buat investing. PTBA Bukit Asam Tbk perusahaan batu bara. Jadi buat yang masih pemula biar juga ngerti. Adaro sekarang aku mau ngecek Adaro. Siapa punya Adaro? PTBA cuan udah luber, udah saham gratisan. Wah, kok bisa saham gratisan? Siapa punya Adaro? Siapa punya Adaro? Adaronya ini potensi bentuk flag. Jadi kemarin kita habis profit taking di M-Trade. Kalian kalau masih mau ngehold nggak apa-apa. Ini bakalan ada breakout lagi. Jadi M-Trade lagi nge-watch lagi untuk masuk yang kedua kalinya. Untuk trading masuk yang kedua kalinya buat Adaro. Kita bakalan buy breakout jika dia naik di atas 3.200. Jadi Adaro ini kita lagi jagain banget. Jadi sektor komoditas lagi main, baik CPO maupun batubara. Yang di tok-tok ke Igoy aja. Ada chartnya. Iya, siapa punya Adaro tulis di sini. Adaro. Auto belum, saya lupa. Cik, brand boleh dibeli nggak? Wah, males aku. Brand itu big money-nya, the whale-nya, mereka udah cuan banyak. Dan kalau udah cuan banyak ya mereka mau profit taking. Profit takingnya bahkan nggak ke retail doang, bisa jadi profit takingnya ke institusi atau ke whale yang lain. Kok institusi bisa ini sih mau beli saham kayak gini ya? Nggak tahu. Mereka juga mau beli GoTo terus turun sampai gocap waktu itu. Ya anyway, aku sih nggak mau ini kalau nggak ada FCA turun, brand ini dia bentuknya bener-bener rounding tops gini. Rounding tops, kamu tau lah apa yang aku maksud dengan rounding tops. Kalau rounding tops itu sebenarnya resiko dia distribusi kayak gini. Oke, yang di tok-tok ke Igoy biar bisa lihat chart. Ya, terus idealnya take profit berapa persen? Ingat, ini tolong teman-teman yang udah expert M-Traders boleh jawab nih. Kita M-Traders pakai strategi super trader, bajunya gak ganti. Ringo, garing ganggu, kan enak banget kaosnya super trader ini, tau gak sih? Kita gak pernah target, kita selalu nunggu pembalikan arah. Jadi kalau udah belok ke bawah itu kita jualan. Nah maka dari itu saham model-model kayak brand gini, ini mulai belok ke bawah ya, ini harusnya waktunya jualan kalau pakai ilmu kita gitu loh, bukan waktunya beli. Jadi kalau pakai ilmunya kita ini bisa tahu arah gerak big money, investor gede, bandar, smart money kemana tanpa harus ngerti berita mereka. Oke ya. Oke, yang di tok-tok ke Igoy aja ya, ke Igoy biar bisa lihat di sini. Oke, tadi aku baru sampai di Adaro, aku mau bahas Indika Energi. Siapa punya Indi tulis Indi. Aku cuma mau ngingetin di Igoy aku lagi bikin giveaway. Tadi bicara tentang saham sektor CPO, dibaca aja aturan giveaway-nya gimana. Yang menang dapat satu lot saham AALI, nilainya sekitar hampir Rp600.000 ya. Ringo, garing kanggo. Oke, siapa punya Indi? Kalian posisi cuan apa rugi? Aku mau nanya. Indinya hari ini mantul tapi volumenya kecil, jadi kalau kamu belum dapat nggak apa-apa.
ini kemungkinan besar masih akan ada retracement lagi dan dia akan membentuk pattern sideways atau pattern triangle segitiga gitu ya. Oke, kok gak ada suaranya? Ada kok. Ya, jadi ini ini udah breakout dari 18 Juli kemarin. Mungkin aku buka jadi satu chart aja. Pada umumnya saham-saham batubara ini lagi retrace normal ya. Kemarin lagi retrace normal seperti yang kita udah bahas. Yang di tok-tok ke Igo ya biar bisa lihat chartnya ya. Jadi ini just normal correction. M-Trade lagi rewatch Indi. Kemarin kita udah profit taking Indi ini. Kita lagi nge-watch dia untuk kita masuk lagi. Sebenarnya tadi mantul tapi kita nggak masuk karena volume naiknya lebih kecil daripada volume turunnya kemarin. Jadi kita lagi menanti, lagi nungguin kemungkinan kalau dikasih diskon sampai ke 13.35, 13.40 kita mau gitu. Nah terus kemudian selain Indi saham batubara yang lain apa? Nah Ellen punya ITMG. Anakku juga ada ITMG. Miss, rumus harga saham atau naik atau turun itu gimana ya? Waduh, kalau bisa dirumusin mah jadi kayak matematika. Ini bukan rumus, kita ngeflow, lebih kayak ini loh. Analoginya tuh kayak kamu ngebaca Google Map, ngebaca Waze. Nah, jadi kalau misalkan Waze-nya kasih kamu arahan, oh ini lagi macet, merah, alternatifnya di jalan B. Kayak gitu logikanya. Oke, ke Ikoi biar bisa lihat chart ya yang di tok-tok ya. Lihat grafik saham ini pakai app apa? Aku pakai TradingView, tapi di M-Trade ada TradingView. Karena TradingView kalau kamu beli data Indonesia tuh mahal. Bisa sekitaran 10 jutaan, sedangkan di M-Trade kamu dapat e-course-nya, trading academy-nya, dapat morning briefing, dapat tanya saham, bisa tanya-tanya saham, dan juga dapat rekomendasi atau review sahamnya. Oke ya. Oke, terus perhatikan di sini, ini ITMG kemarin agak breakdown dari uptrend line pendeknya, tapi ketahan MA 200-nya. Jadi ini garis uptrend line ini aku hapus aja, aku agak-agak nggak valid gitu. Kenapa? Karena hari ini dia mantul ketahan di MA 200. Jadi MA 200-nya bisa aku bilang di sini lumayan kuat ya. Nah, ini sempat nahan sekali di tanggal 5 Juli ke Ikoi biar bisa lihat chart. Ya, ini ketahan di 5 Juli, terus dia reject turun ke bawah, ada pantulan, terus breakout. Nah, di sini dia ke reject lagi, mantul lagi di MA 200-nya. Kalau MA 200-nya kejebol ke bawah, berarti dia nggak kuat. Tapi karena ada 2 kali rejection dan cuman ketembus sekali, berarti dia masih kuat dan masih bisa dipakai. Kalau udah dijebolin 2 atau 3 kali dalam waktu yang dekat, MA itu berarti dia lagi nggak bagus atau lagi nggak bisa dipakai gitu ya. Oke, bahas construction dong Ci. Oke, aku bahas construction bentar lagi. Tapi ke Igoi aja ya yang di tok-tok ya, supaya bisa lihat chartnya. Susah kalau ngejelasin nggak ini. Apa nggak pusing mantengin banyak saham di sektor yang sama atau ada bagi tugas? Ya kalau di tim aku pastinya ada bagi tugas gitu loh. Tapi maka dari itu M-Trade diciptakan untuk membantumu buat itu kan. Kalau yang investor perorangan atau trader perorangan atau personal, kamu jadi nggak bisa ngerjain kerjaanmu. Dan ini memang, kalau ini memang kerjaanku dan kerjaan timku ngeliatin saham. Tim aku kalau nge-update saham mereka lebih detail karena ya dikondisikan begitu. KPI-nya begitu. Lebih detail ya di morning briefing jam 8.15. Miss, kalau GoTo udah rugi 70%, jual atau tetap tahan? Pertanyaanku Pak Indra, Anda punya GoTo itu punya berapa persen dari total portfolio? Misalkan cuman punya 5% dari total portfolio, just hold aja. Karena the Fed bakalan nurunin suku bunga dan sektor teknologi itu bakalan naik gitu loh. Dan aku mungkin kasih batas-batas bawahnya aja ya. Jadi Anda boleh nge-hold selama di atas support. Waduh lah mateng kalau GoTo ini batas bawahnya 50. Supportnya 50 sekarang. Sementara hold dulu aja. Jadi kalau dia ada naik, caranya keluarin dikit-dikit, jualin dikit-dikit. Justru jangan beli lagi. Kesalahan banyak orang tuh kalau udah nyangkut banyak tuh terus jadi mau beli lagi average down di bawah tuh salah banget tuh, namanya loses average loses. Loser average loses gitu loh. Ya, jadi agak nggak enak nih ngomongnya, tapi ya kayak gitu. Wes rugi, average rugi lagi. Tadi ada yang nanya ITMG masih bisa hold nggak? Kalau nanya masih bisa hold atau enggak, aku kasih batas bawah aja ya. Masih bisa hold selama di atas 25.500. Di bawah 25.500 trennya udah nggak bagus. Atau kalau kejauhan pakai 25.800 aja. Yang di tok-tok ke Igoyo biar bisa ngelihat chartnya.
GoTo 15% portfolio. Lihat merah 28 juta aja Arab nangis, makanya berarti itu modalnya kegedean. Sebelum kamu beli saham, nomor satu yang perlu diperhatikan di Mvest maupun di Mtrade itu kita ada materi portfolio design, portfolio pinnacle. Dua ini beda, tapi bicara tentang aset alokasi secara general dan juga aset alokasi di saham itu sendiri. Sebelum kamu beli saham, nomor satu itu paling penting ya, berapa banyak duit yang mau masukin di saham. Ya Ci, akhirnya tadi saya pasrah jual Unilever minus 7%. 7%, 7x tuh 70%. Hah? Kalian yang nyangkut-nyangkut banyak, aku kasih tahu yang nyangkut sampai lebih dari 50%. Aku kasih tahu ya, apalagi sahamnya kalau bukan saham gorengan, saham yang liquid, sabar. Kenapa? Sentimen besar tuh yang ditunggu The Fed. The Fed tuh mau nurunin suku bunga. Gampang, saham tuh gampang. Kalau kalian udah ngikutin aku live terus, mau niteni itu gampang banget. Di akhir tahun nanti itu bakalan potensi naik. Saham-saham potensi naik. Asalkan The Fed gak mundur loh ya, gitu. Kayak tadi misalkan GDP Amerika bagus, lebih tinggi dari ekspektasi, itu sebenarnya malah gak bagus buat sentimen The Fed. Oke, lanjut ke Igoy biar bisa lihat chart. Bukannya kurangin kerugian, malah jadi nambah ruginya. Iya bener. Kalau GoTo tukar ke ASI untuk jangka panjang gimana? I think that's okay. GoTo juga bakalan naik, tapi bukan untuk dibeli, itu loh maksudku. Jadi tidak semua saham naik itu untuk dibeli. Dikasih kesempatan naik buat keluar atau buat buat ngurangin posisi. Diana Simbolon, pertanyaan bagus. Miss pengen curi start sebelum The Fed nurunin suku bunga. Sektor yang paling untung bank konvo atau bank digital? Always institution darling. Institution darling itu selalu emiten perbankan gede ya. Perbankan gede nih. Perhatiin di sini selalu perbankan gede. Sekarang aku mau bahas saham perbankan. Jadi kalau mau nyolong start sebelum The Fed nurunin suku bunga, itu sebenarnya kemarin pas BBRI lagi diskon-diskonnya di level di bawah 4.600. Jadi ini kalau dikasih lagi nih ya, BRI-nya turun, yang ditok-tok ke Igoy biar bisa lihat chart. Ya, kalau ini BRI-nya turun di bawah 4.700 sampai ke 46, ini nih bagus banget gitu loh. Ya meskipun laporan keuangannya maksudnya grow-nya nggak sampai yang gimana-gimana, tapi dia bertahan gitu loh. Jadi anyway, di angka-angka sekarang juga masih oke. Kalau mau nyolong start sebaiknya ya ini aja. Nah terus kalau BCA gimana nih? Bang capek antri beneran ini, valuasi udah tinggi gak mau turun. Ya beginilah BCA, makanya Ellen gak mau lepas BCA. BCA aku saham ini modal dari pandemi kemarin. Aku jadi nggak mau apa-apain, udah cuan berapa persen terus turun, sekarang udah balik lagi cuannya. Ini gila sih, dia sampai all time high gitu. Jadi dia nggak bisa ya dibandingin kayak sahamnya Papa PP, di mana aku nggak ngejelekin sahamnya Pak Prayogo Pangestu. Saham Pak PP itu cuan juga, aku juga cuan, tapi itu saham trading menurutku, bukan saham investing. Ini liatin ya, ini BCA ini turun paling parah di pandemi kemarin 40% langsung naik loh. Langsung naik, gak pakai lama. Di Maret turun langsung dia naiknya kencang. Sampai ke puncaknya sekarang udah naik sampai sekitaran mungkin 200% lebih. Nih, udah naik 200%. Sorry, berapa persen sih ini? 100%, intinya udah lipat lah, 100% kali ya, 100% lebih. Nah terus perhatikan, kalau BRPT ini aku coba buka BRPT buat ngebandingin supaya kalian paham. Ini gak bisa disamain loh, BRPT, supaya kalian paham. Nah ini karena kemarin ada yang nyamain gitu ya. Ini perhatiin, ini kan jangka panjang trennya ke kanan. Nah kalau kalian nggak pinter, kalian kena orang yang pakai datanya tuh data yang menurut aku subjektif. Bilang, lu tahu nggak 10 tahunan sama-sama 10 tahunan si BRPT itu ngasih cuan lebih banyak loh. Ya iya, 10 tahun ya. Nih perhatikan, 4.000%. Ini berapa persen nih? Naiknya banyak banget nih. Tapi kan nggak ngasih tahu kalau dia tuh zigzagnya separah ini fluktuasinya. Jadi kalau yang beli di 1.450 atau 1.500 itu nyangkut 4 tahun. Cuma naik 1 bulan, abis itu jatuh lagi. Ini grafik bulanan, monthly. Jadi satu candle nih 1 bulan. Gitu ya. Jadi kalian mesti cerdas menggunakan data. Belinya cicil BCA aman nggak? Ya aman sih. Cuman naiknya udah nggak signifikan lagi.
banyak saham perbankan yang saat ini menurutku lagi diskon ya. Contohnya BBTN itu dia belum banyak naik loh. BBN tuh belum banyak naik. Jadi kalau mau nyolong start, BBCA bukannya dibandingin sama brand ya. Brand BRPT brand mana ada 10 tahun waktu itu bandinginnya sama itu orang-orang itu. Gak bisa kayak gitu. Yang di tok-tok ke Igo yuk, lihat chart yuk. Herizera BCA sayang jantung. Sebenarnya enggak loh, BRPT tuh kita kalau pakai trading jangka menengah waktu itu di 2016 2017 aku cuan banyak dari situ dan enggak terlalu fluktuatif, beda sama sekarang. Intinya itu saham trading lah gitu, tradingnya jangka menengah bisa gitu, enggak, bukan yang saham investing yang buat dibeli simpan selamanya ya. Nah ini BT Bank Tabungan Negara BBTN, oke. BBTN ya, BBTN hari ini pantulannya PHP katanya. Mesti coba tarik garis di sini. Nah, ini meskipun mantul terus balik lagi turun, dia ketahan di MA 200 dan aku mau ngecek nih MA 200-nya ini sering PHP atau enggak di BBTN. Yang ditok-tok ke Igoy biar bisa lihat chart yuk. Ini ternyata kena MA 200 turun, kena lagi turun, reject lagi. Ini kena lagi reject terus baru itu mantul. Nah, perhatikan di sini, ini pas kena MA 200 lagi. Ini potensi rejection, potensi mantul di sini. Jadi dia pas lagi di support. Jadi maksud aku tuh daripada kalian ngejar-ngejar saham-saham perbankan yang lain, mendingan BBTN ini di support. Aduh. Boyokku capek bungkuk terus dari tadi. Ngolet dulu sebentar. Wah, enak. Aduh, Miss, The Fed pasti turunin suku bunga ya. Kalau nggak jadi berarti market bisa crash. Gak juga, The Fed kemungkinan besar bakalan nurunin suku bunga kok. Gak akan crash, gak usah takut, ditakutin terus. Robert Kiyosaki memprediksi market bakalan crash. Tiap tahun aja terus diprediksi. Ya jadi crash. Sekarang dia memprediksi Bitcoin bakal jadi 100.000 kalau Trump jadi presiden. Tiap tahun aja diprediksi kayak gitu, one day sampai 100.000. Kayak Iko yuk biar bisa lihat chart yuk. Ini aku gak pakai data sama sekali loh, tau gak sih? Biasanya aku tuh dikasih data sama tim aku, tim M-Trade, beberapa data fundamental kayak gitulah. Dan ini gak bisa dibuka sama sekali. Jadi today aku full technical ya. Tapi fundamental juga tadi beberapa aku ada update juga. Calon kakean duit Miss jadi boyoke bekel-bekel wis akeh duite ya. Jadi kira-kira kapan bisa masuk lagi di BBTN, tanya Azra Karya. Sekarang juga bisa kalau kamu punya duitnya. Ini best price menurutku 1.300 sampai 1.325 best price. Gak pakai cut loss gak apa-apa. Kenapa? Valuasinya murah buat investing jangka panjang kan, katanya tadi mau nyolong start buat yang investing kan. Ke Ikoy biar bisa lihat chart yuk. Miss udah capek masih semangat ajarin kita. Wow, malah semangat ini kalau nge-live malah jadi Upah Kiyosaki ya. Anyway, BCA masih boleh beli nggak? BCA belinya DCA, nggak yang lamsam gitu. DCA itu kayak orang nyicil gitu loh. Kayak kamu kalau nyicil KPR tuh gimana ya gitu. Kayak kalau kamu nyicil beli iPhone, beli mobil, daripada nyicil beli iPhone, beli mobil, wes mendingan buat nyicil BCA. Gaya hidupnya biasa aja, nggak usah diiniin. Orang kaya tuh definisinya punya aset, bukan punya barang-barang mewah ya. Jadi jangan sampai tuh kamu ngutang cuman buat gaya hidup gitu. Udah nggak usah gitu loh, nggak usah malu, nggak usah ini ya. Jadi pokoknya yang penting kamu kaya tuh punya aset. Semangat, thank you Davis. BRI masih bisa beli nyicil nggak? BRI bisa nyicil dan bisa agak lamsam. Lamsam itu artinya sekaligus beli banyak tuh masih bisa. Tapi kalau BBTN, kamu lamsam itu menurut aku masih bisa banget sekarang. Dan ini bakalan kita update portfolionya MFast next week ya. UNTR kapan earnings? BRI beli sekarang bisa nggak? Sama terus pertanyaannya, bisa. Punya uang 50 juta buat mid to long term, mending BBTN atau SMGR. Kalau kamu gak bisa ngamatin chart, mending BBTN ya. Kalau SMGR itu kamu mesti bisa ngamatin chart.
Wahai teman-teman di TokTok, kapan bahas kripto? Oke, nanti tak bahas sih. Yang di TokTok ke Igoy aja yuk, biar bisa lihat chat dan tetap bisa lihat muka aku nih. Canggih juga ya, hebat juga saya ya. Tadi mau bahas apa sih? Saya jadi lupa. Mau bahas sama apa ya tadi? Oh, SMGR. Nih aku kasih lihat nih. Aku mau nyombong dulu, wah. Aku mau flexing dulu. M-Trade, which is ini kerja tim bukan kerja Ellen doang. Mana sih ini coretannya? Gemes. Twing di sini. Weh. Di sini. Belinya. Salah loh. Ctrl Z. Lu kok gak bisa? Delete. Woi, delete. Belinya nggak di situ. M-Trade waktu itu belinya lebih murah lagi. Yang di TokTok ke Igo yuk biar bisa lihat chart yuk. Aku ada berapa kali yang ngomong kayak gitu sekali live ya. Hayya. Oke. Ke Igoy ya. Ini M-Trade masuk di sini. Bener-bener pas di bottom. Dan profit takingnya di sini, shred. Nah, makanya yang nanya mending BBTN atau SMGR, mending BBRI. Oh lala. Makasih misalnya SMGR beli di 36. Oh oke. Ya, jadi 36 tuh di sini ya. Di sini nih pas di sini loh, pas belokannya di sini. Ya, jadi M-Trade profit takingnya pas dia belok di sini. Nah, maka dari itu aku ngejelasin ya, kita nggak pakai target. Kenapa? Target ini kan resistance. Resistance ini bisa dijebol. Pernah dia jebol di sini nih, breakout, terus balik ke bawah. Terus kita nungguin lagi apakah dia berhasil jebol lagi nggak? Ternyata nggak bisa. Begitu belok ke bawah kita langsung jual. Jadi kita jualnya tuh bukan karena kena resistance. Itu ilmu super trader kita salah satunya untuk ngebaca siklus kayak gitu. Dan menariknya, dulu kan saya kan agak-agak fanatik super trader tuh buat jangka menengah beberapa bulan terus ya. Terus akhirnya super trader bisa dipakai untuk swing trading, jangka pendek, bisa dipakai buat scalping, bisa dipakai sekarang buat jangka panjang. Jadi yang di Mfast itu kita mulai terapkan pakai strategi super trader tapi buat jangka panjang. Nah, besok aku mulai perkenalkan di Mfast Start. Besok cara daftarnya ke emvest.id/live itu seminar 2 jam. Mfast Start adalah seminar 2 jam. Mfast adalah program belajar beberapa bulan gitu. Jadi beda. Besok belajar di Mfast Start, emvest.id/live, daftar di situ jam 10 pagi. Oke ya. Terus gak jadi bahas properti. Aku lagi seneng bahas komoditi ya hari ini ya. Propertinya kemarin udah sering bahas properti jadi agak-agak bosan aku bahas properti. Batubara kemarin aku nggak bahas nih. Tadi aku ada bahas batubara terus CPO. Nah ini INTP-nya dia belum breakdown. Jadi INTP ini masih bisa kita watch tuh. Best price-nya 7.050. Nah, M-Trade kemarin sempat ada punya INTP juga. Aku lupa INTP-nya dia udah di profit taking belum ya. Let me check. I have to check sebenarnya, aku gak hafal semuanya. Aku ngerti pas beli. Nah, masih ngehold nih. INTP-nya masih ngehold. M-Trade beli di sini. Nih ya, kelihatan di sini ya. Oh, bahas Medco. Iya toh, tadi mau bahas Medco lupa, mau bahas auto lupa. Bentar ya, ambil minum dulu. Saya ngejagain supaya nggak jatuh dia. Kalau di Surabaya entah kenapa minumnya Cleo semua. Bukan iklan ya. Aku lagi ada acara di Surabaya. Besok aku mau ikut kelasnya, workshopnya Coach Rio. Buat kalian berguna nggak ya kulaan ilmu buat psikologi trading? Bukan endorse, tapi ini seger banget. Air putih ada bedanya nggak sih? Hahaha, enak. Oke. BBRI sama BBTN lebih bagus mana? BBTN lambat, BBRI lebih gede dong pastinya dong. Nggak bisa dibandingin gitu. Dua-dua bagus, cuman just timingnya aja beda.
jaluk. Aku di mana seminarnya? Oh, besok sih seminarnya Coach Rio di Vasa, tapi aku nggak nginep di Vasa ya ini ya. Autonya ketinggalan, Miss. Oh iya, tadi kan mau bahas auto buat ini ya, kaitannya sama geng ASII ya. Minum apa tuh? Pak Sugi, ngapain lu di tok-tok? Ke Igoy Pak Sugi biar bisa lihat chat. Pak Sugi, itu Sugiyarta Gunawan. Dia pengacara hebat. Gundul Menawan. Gunawan itu Gundul Menawan. Beneran dia gundul. Temen aku. Ketawain anakku. Astra Auto Parts TBK. Dia tidak kuat naiknya. Dia double bottom, dia breakout. Aduh, cepat sekali dia trennya patah. Sekarang lagi di support. Aku lagi stay away dulu ya. Stay away dulu, jangan buru-buru masuk ke auto. Gak kuat nih BD-nya. Aduh, BD-nya kurang duit ini kayaknya. Mosok narik ngegoreng cuman saencrut. Terus turun lagi, memalukan. Aduh, maaf ya emitan ya, maaf ya, saya agak kebablasan di sini. Aduh, bukan Astra Auto Parts-nya yang aku komen, nih BD-nya nih kasihan ini, gak punya duit ini makin ke belakang ngomongnya makin sembarangan. Likuiditasnya kecil, udah gak usah, gak jadi cangkir autonya. Bukan cangkir kalau di bawah ini double bottom ya, yang ditok-tok ke Igo yuk, lihat chartnya yuk. Medco jolali, oh iya ya lali lu Medco. Kamu ini MMN dulu deh, aku penasaran sama MMN. MMN ini sebenarnya perusahaan bagus, kinerjanya bagus, tapi chartnya lagi ya baru begini sih. Ini distribusi, tanda distribusi, ini distribusi yang ditok-tok ke Igo aja, lihat di sini. Terus di sini masih sideways gitu, jadi ya aku sih skip dulu kalau MMN ya. Terus aku lebih ngeliatin si sapi gila, si Medco. Ini nginep di Ciputra, Miss, bukan dan rahasia. Nginep di mana? Clue-nya tutupin dulu, nanti dicekin backgroundnya. Sombong banget, siapa yang mau nyariin ya? GR. Medco, tadi Mtrade ada review by Medco, MEDC. Aku pernah dulu kan waktu ke Bali bilang nginep lah di hotel ini. Nah, dicegat lah aku. Ada orang yang nyegat di tempat breakfast. Baru habis berenang atau habis apa ya dulu ya, pokoknya masih kumus-kumus kan, malu aku, gak pakai filter kan, gak pakai make up juga. Udah, ini perhatikan di sini. Aku sana nebak-nebak di hotel mana, gak penting banget. Karena aku kalau ketemu kalian tanpa make up, tanpa filter tuh ya gimana gitu loh. Oke, aduh mau narik garis saja kayak gini banget sih, sebentar ya, tidak terbiasa saya pakai iPad, mau narik garis aja susah banget. Nih lihat nih, laptopku masih kayak gini nih, lihat nih. Untung loh ada iPad loh. Nih ya, lihat ya, yang ditok-tok ke Igo ini biar bisa lihat chart nih. Aduh, oh bukan Pak Budi kok, kalau Pak Budi aku udah make up Pak Budi. Dia ketawa, dia merasa karena dia juga nyegat saya nih sama Pak Teddy. Nah kalau Pak Budi mah udah janjian, aman. Ada yang nggak janjian tuh Pak, ketawa dia. Medco ini kena uptrend line gede, support gedenya dia. Terus dia breakout, kok breakout, mantul, reject dari supportnya, support garis merah ini ya. Oke, terus sebenarnya trennya masih sideways, jadi kita nggak bisa expect dia naik cepat banget sih. Aku lebih suka patternnya saham-saham CPO dibandingkan dengan patternnya Medco yang di tok-tok bisa ke Igo lihat chartnya. Medco kalau harga oil turun, dia ikutan turun, itu benar banget. Mari kita lihat UK oil sama US oil kabarnya gimana. By the way,
Windows kalau lagi update tuh berapa lama sih? Ini kok nggak kelar-kelar ya, perasaan udah 1 jam loh. Oilnya masih turun, tapi Medco-nya naik. Jadi kita sabar menanti aja dulu. Jangan buru-buru. Tadi entret ada spekulatif buy trading di Medco karena kena support kuat banget. Tapi kita akan jagain terus sih itu. Buat trading jangka pendek, kita nggak expect untuk jangka menengah. Gold spot, aku mau bahas emas dikit. Gold spot ini ada pattern bullish rectangle ya. Ini patternnya bullish rectangle. Ini ada potensi dia ngebentuk higher low. Nah, kalau dia ngebentuk higher low di sini, ini bisa breakout dari level 2429. Ya, jadi 2429. Oke. Gitu. Nah, jadi kita wait and see dulu aja. Efek nggak ke harga saham emas kayak Antam dan lain-lain, nggak terlalu ngefek. Oke, terus aku mau nanya, kemungkinan update-nya freeze, I don't know what happened. Aku mau nanya kalian, jadi lupa. Nanya apa ya tadi ya? Udahlah. Antam. Yuk kita simak Antam. Tadi mau nanya apa ya? Jadi penasaran sendiri, kelupaan sendiri. Oh ya, aku mau nanya, kalian banyak gak yang trading pakai makro, trading atau investing pakai makro? Pakai makro, jadi nungguin kayak sentimen makro kayak gitu. Sebenarnya tadi ada yang nanya sama aku gini, ngaruh nggak sih sentimen makro itu ketika kita berinvestasi pas makronya jelek atau pas makronya bagus gitu ya, yang dari tok-tok ke Igoya Jari Acar. Ngaruh nggak sih sentimen makro itu? Jadi sebenarnya sentimen makro itu tidak berpengaruh terhadap semua saham, tapi ada baiknya dipantau juga pengaruh ke timing ya. Jadi kalau misalkan The Fed lagi naikin suku bunga kan sahamnya kan turun kan. Nah di situ banyak saham yang valuasinya murah. Buat nyari saham yang valuasinya murah. Tapi saham valuasi murah itu tidak melulu ketika kondisi makronya seperti itu. Nanti ketika The Fed turunin suku bunga, saham-saham kan banyak naik tuh. Jadi valuasinya udah tinggi, itu tinggal nge-hold. Nah, kamu kalau nggak paham ya udah dipahamkan aja. Karena tadi ada yang nanya. Oke. Anyway, kalau di live aku banyak kasih kalian tentang baca saham secara langsung. Aku kasih ikannya di Mtrade lebih real time dan lebih cepat ngasih update-nya, bisa tanya jawab dan lebih intens, dapat e-course-nya, dapat jalannya juga, dapat pancingnya. Besok aku akan share tentang cara mulai investasi saham untuk pemula di Investstart webinar 2 jam atau 1,5 jaman ya, jam 10 pagi. Daftarnya di emvest.id/live ya. Itu aku akan share tentang cara mulai investasi, termasuk cara milih saham untuk investing dan juga super investing. Baru kali ini sih aku banyakin tentang super investing, tuh artinya strateginya super trader dipakai untuk investor buat jangka menengah panjang. Lupa dah Antamnya ya. Suka distracted ya. Antam hari ini ada hijau. Kita tadi sebenarnya mau spekulatif buy, tapi kita wait and see dulu. Nanti Senin deh kita liatin lagi. Antam bisa di watch. Ini ada bullish harami dan kena support. Ini kena support di sini. Bullish harami terus kena support yang di tok-tok ke Ikoi. Nah, ini kena support di sini. Ini hitam nih hijau, ini tanda reversal. Oke ya, bisa di watch gitu. Oke, terus kalau dapat duit gede tahunan, baiknya masuk bulan apa ya biar dapat harga rada bawah. Biasanya bulan Agustus, September banyak turunnya. Nah, September itu kadang-kadang bottoming dan mulai naik lagi, kadang-kadang bottomnya di Oktober. Tahun ini, jika The Fed turunin suku bunga di 18 September, kemungkinan 17 September akan jadi bottomnya. Kira-kira kayak gitu. Nggak pas 17 September, tapi deket-deket itulah. Itu akan jadi bottomnya. Nah, jadi 3 tanggal yang ditunggu, 31 Juli, 18 September, dan 8 November. Kemungkinan besar The Fed nurunin suku bunganya di 18 Septembernya. Harum kelewat
BTC jadi dibahas nggak? Aku kok ngantuk ya. Kalau mau lengkap sih di Mtrade ya. Aku ngantuk ya, aku bahas BTC aja ya. BTC ya, Bitcoin. Mau lihat time frame berapa? Kalau time frame gede sama time frame kecil beda. Ini time frame gedenya dia lagi sideways di atas. Kemarin sempat double tops gitu. Double topsnya udah jebol. Ternyata dia mantul lagi, ketahan di sini. Jadi bentuk low di sini ya. Nah, cuman di sini high-nya juga belum bisa mencapai yang merah di atas. Jadi sebenarnya dia tren gedenya lagi sideways. Nah, kalau tren gede sideways itu agak-agak susah ditebak ya. Jadi kalau tren gedenya lagi uptrend itu lebih gampang ditebak atau sekaliannya turun, itu nge-short. Nah, kalau kayak gini kamu mesti buka tren yang lebih kecil lagi kayak 4 jam atau 1 jaman buat trading. Tapi sekali lagi ya, ombak gedenya sideways kayak gini, either way kamu mau ngelong ataupun mau nge-short, dia sama-sama bikin bingung lah. Jadi ini yang kondisi dimana kalau kamu cut loss itu dia akan balik lagi ke posisi semula. Jadi banyak yang nanya kan, gimana sih kalau aku habis cut loss kok terus dia naik lagi, atau kalau nge-short habis cut loss tuh terus dia balik ke posisi semula lagi gitu. Itu ya karena kesalahannya atau yang bikin tidak efektif salah satunya adalah karena trading saat sideways. And finally, setelah aku kelar live-nya, baru deh, jeng jeng, luar biasa, sedang dong saya bonus giveaway-nya 1 lot saham Ali senilai hampir 600.000 rupiah di feed post Igoy aku. Jadi langsung aja ke Igoy aku. Artis TokTok libur ya today, Iya nih tinggal di rumah lah dia. Miss nggak bisa ya cuma lihat satu time frame doang, misalkan 1 day gitu. Kalau one day kamu lihat time frame 1 day doang, itu berarti kamu ngeholdnya lama loh kalau Bitcoin. Berarti kamu harus lihat time frame yang lebih gedenya lagi, monthly-nya. Kalau di monthly-nya sekarang Bitcoin tuh lagi tinggi-tingginya. Jadi sekarang menurut aku kalau Bitcoin sekarang adalah posisi menunggu, wait and see dulu. Karena mau masuk buat jangka panjang pas di pucuk, mau masuk buat jangka pendek, tren gedenya tuh sideways. Jadi kamu nebaknya itu susah, analisisnya buat intraday itu lebih susah. Ngerti nggak sih? Kalau nggak ngerti ikut Trading Academy Mtrade deh, DM aku. Oke ya? Selamat malam semuanya, jangan lupa di MVStart besok ketemu jam 10. Daftarnya malam ini langsung daftar aja di emvest.id_live. Dan semoga besok ada seatnya ya. Karena zoomnya maksimal 3.000, kalau lebih dari itu nggak bisa masuk, I'm so sorry gitu. Thank you, selamat malam.